Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah ya. Hari ini kita kembali sama Ibu, kita masih dikasih kesehatan untuk bertemu di pelajaran proses industrinya ya. Walaupun masih lewat Google Meet ya, belum lewat tatap maya. Mudah-mudahan ya kita berharap ya aja semoga pandemi segera berakhir biar cepat kamu Kak ya. Ini kita lihat dulu nah ya. Kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, luar biasa. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Amin. Amin. Kita lihat di sini absennya sudah masuk ya. Ada yang tidak hari ini? Masuk semua, Bu. Semua, Bu. Hadir semua, Bu. Masuk semua, alhamdulillah. Berarti semua alhamdulillah sehat ya, alhamdulillah. Kuota aman sudah mendekati 2 bulan ya kita buka tatap maya. Iya. Kuota aman semuanya? Aman, Bu. Baik, Bu. Dapat bantuan, Bu. Ya, mudah-mudahan iya. Mudah-mudahan mahnya bapaknya semua tetap dikasih rezeki ya kalian biar kalian bisa terus belajar pun ya lumayan ya. Sekarang masih banyak pengeluaran buat kuota ya. Nah, sekarang kita lihat di sini sebelum dimulai lebih baik kita berdoa dulu ya. Silakan Barkah kayaknya kita pimpin doa, silakan pimpin doa dulu. Baik, Bu. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Barkah. Nah, sekarang Ibu mau presentasi, nanti silahkan yang mic-nya masih nyala ini siapa ya? Oh, Septi mungkin ya? Septi masih nyala mic-nya? Atau Wuri ya? Ibu. Matikan dulu ya, biar suara Ibu barangkali tidak terdengar sama kalian, karena di sini juga hujan. Ya, mudah-mudahan tidak pabalap sama suara hujan ya. Kita mulai aja. Nah, sekarang kita lihat PPT-nya. Ya, di sini kalau lihat judul bahan bakar nabati sebagai sumber energi alternatif ya. Tadi di WA grup Ibu ngobrol sama Bu Wuri ya. Ternyata tadi pelajaran Bu Wuri ya sebelumnya ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, katanya tadi Ibu juga nggak lihat, tapi kata Bu Wuri katanya belajar juga tentang minyak nabati ya, betul? Betul. Ya, sekarang sambungin sama pelajaran Bu Wuri. Jadi pelajaran PIK ini juga sambung dengan pelajarannya Bu Wuri. Ibu pengen ngajak kalian sekarang belajar bareng-bareng tentang bahan bakar nabati sebagai sumber energi alternatif ya. Nah, kita lihat dulu di sini. Ya, sama Ibu mau di slide show dulu. Sudah muncul atau belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Sudah, Bu. Sudah? Nah, Sudah. Alhamdulillah. Yuk. Kita mulai ya. Nah, sekarang sebelum Ibu mulai, kan minggu kemarin Ibu sudah kasih LKPD sama KKM ya ke Barkah. Barkah sudah disebar-sebarkan itu LKPD-nya Sudah, ke Bu. teman-temannya? Sudah. Sudah ya, berarti semua orang Ibu harapkan semua LKPD-nya masing-masing ya. Jadi sebelum kita mulai, persiapkan LKPD-nya yang masih di tas misalnya atau yang masih di meja belajar yang lain, silahkan ambil. Karena sekarang ini Ibu akan bareng-bareng belajar sama kalian tentang bahan bakar nabati dan kalian langsung mengisikan ke dalam LKPD ya. Jadi yang LKPD kalau misalnya memang nanti kalian yang masih belum di print misalnya silahkan nggak apa-apa, walaupun belum di print silahkan nanti kerjakan, kan bisa ada WPS ya, ada WPS, ada Docs to go misalnya di HP masing-masing, silahkan kerjakan langsung aja dituliskan di LKPD-nya karena Ibu share kemarin dalam bentuk Word ya, jadi silahkan bisa di-share dan dibuka di HP, diisikan langsung boleh. Atau ada yang misalnya udah rajin, misalnya Bu saya mah udah di print, alhamdulillah syukur. Kalau sudah di print bisa ditulis tangan nanti tinggal difotokan aja, tulis tangan bareng-bareng nanti kita nonton di sini, kemudian ditulis tangan, terus nanti difotokan, kemudian nanti kirimkan ke classroom ya, dan
untuk mengerjakan ini, kalau misalnya nanti ada soal ataupun permasalahan yang tidak Ibu bahas di dalam Meet hari ini, silahkan mau browsing silahkan, ataupun misalnya kalian punya buku bacaan juga silahkan ya, boleh aja kalau memang ada HP lain misalnya ataupun langsung mau browsing juga silahkan ya. Nah, nanti juga kalau yang mau bertanya silahkan ya, tinggal buka mic-nya boleh, ataupun misalnya mau raise hand juga silahkan ya. Jangan nunggu Ibu selesai berbicara baru kalian bertanya juga nggak apa-apa. Jadi tinggal memang Ibu ada yang misalnya tiba-tiba kalian mau bertanya, silahkan langsung aja bertanya ya. Nah, sekarang kita lihat masuk ke dalam materi ya. Kita lihat, perhatikan gambar di samping. Yuk kita lihat. Yang pertama di sini ada pom bensin ya. Ada foto pom bensin, itu ada kendaraan-kendaraan sedang mengantri. Itu kalau kita lihat ada loket ya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, itu yang ininya ada Biosolar, ada Pertamax Plus ya. Pasti kalian semua tahu ya yang namanya pom bensin dan sudah pernah ke pom bensin ya. Kemudian lihat foto kedua. Foto kedua ini adalah industri. Di sini ada industri yang menggunakan bahan bakar sebagai bahan bakar ataupun sumber energinya ya. Kemudian di sini ada PLN, di sini ada listrik sumber tegangan tinggi. Ini pun katanya PLN yang menggunakan BBM ataupun bahan bakar minyak sebagai sumber energi utamanya ya. Ini semua adalah foto-foto tentang kegunaan BBM ya. Yang sekarang Ibu mau tanyakan. Ini kan ngomongin masalah BBM ya. Tahu nggak sih BBM tuh berasal dari mana? Hafal? BBM berasal dari Minyak bumi, Bu. minyak bumi, sip, betul. Tadi siapa itu? Wuri ya? Wuri yang menjawab, silahkan, betul, minyak bumi. Iya, Bu, Apalagi? aku. Dari dalam tanah, Selain Bu. Wuri? Dari dalam tanah, Siti, ya, betul. Dari dalam tanah. Nah, sekarang kalau kita lihat BBM, Insaf, bakar minyak, ya. Oh, Insaf, Ibu maaf. Insaf tadi Nggak yang kelihatan, ya, jawab. maaf. Oh, siap. Ibunya nggak kelihatan karena ini sepotong-sepotong Ibu lihatnya ya. Nah, sekarang tadi kata Insaf, kata Wuri katanya dia adalah minyak bumi yang berasal dari dalam tanah, betul. Yang namanya bahan bakar minyak berarti bahan bakar minyak bumi dan berasal dari dalam tanah. Walaupun kalau misalnya untuk penghilangannya rata-rata yang namanya minyak bumi itu diambil dari dasar laut karena sangat-sangat dalam seperti itu ya. Nah, yang sekarang Ibu tanya ya, kalau misalnya kalian tahu BBM teh adalah minyak bumi sendiri berasal dari mana kira-kira? Ada yang tahu nggak Fosil. minyak bumi berasal dari mana? Fosil, betul. Fosil Fosil. apa itu, Siti? Dari fosil apa? Tumbuhan, Bu. Tumbuhan. Fosil tumbuhan, betul, Siti. Ada yang mau menambahkan? Itu, Bu, fosil hewan. Nah, betul ya, sip, betul sekali, tepat. Ada fosil hewan, ada fosil tumbuhan ya. Yang namanya BBM kalau kita lihat di sini, ya, nih, bahan bakar ya, yang tadi, maaf, sebelumnya. Nah, yang namanya bahan bakar minyak bumi, dia berasal dari fosil hewan dan juga fosil tumbuhan yang apa? Yang melapuk dan dia tertimbun di dalam tanah selama jutaan tahun katanya. Selama jutaan tahun, teori itu berkembang, akhirnya katanya, akhirnya apa? Akhirnya menghasilkan yang namanya minyak bumi yang sekarang kita pakai untuk apa? Untuk bahan bakar minyak ya, betul. Nah, sekarang yang mau Ibu ajak kalian untuk belajar berdiskusi bersama adalah tentang bahan bakar nabati. Tadi ada BBM, ini ada BBN, bahan bakar nabati. Ya, jadi tujuannya untuk hari ini, Ibu harapkan kalian semua dapat menentukan sumber energi alternatif seperti bahan bakar nabati, contohnya ya dengan tepat. Jadi nanti kalian akan Ibu tanya-tanya ataupun pertanyaan dari kalian silahkan. Ya, kemudian juga nanti Ibu harapkan juga kalian bisa mengklasifikasi jenis bahan bakar nabati dengan tepat. Dan juga nanti melalui penugasan, karena ini penugasan nggak akan cukup kalau hari ini selesai semua di sini. Ibu harapkan nanti kalian bisa membuat diagram alir atau diagram blok dari apa? Dari pembuatan bahan nabati ya. Kemarin sudah belajar simulasi digital ya, Simdik sama Pak Ade. Kalian belajar ada Visio sama ada Canva ya. Nanti yang belajarnya ataupun yang misalnya sudah kebagiannya diagram blok, silahkan nanti kalian bisa pakai Canva. Kalau yang memang kebagiannya diagram alir, kalian bisa menggunakan Visio ya. Untuk pengaturan Ibu jelaskan lebih lanjut ya. Jadi intinya kalian akan belajar ini semua di bahan bakar nabati ini ya. Selanjutnya untuk lingkup materi, kalian akan belajar tentang sumber energi alternatif itu apa.
kemudian syaratnya, kemudian kelemahan dan juga kelebihan, dan habis gitu sumber bahan bakar nabati dan juga jenis dari bahan bakar nabati. Ya, itu akan hari ini. Mudah-mudahan semua selesai ya. Ngomongin bahan bakar, tadi Ibu ngomongin ada bahan bakar minyak BBM, ada bahan bakar nabati BBN ya. BBM dan BBN ada bahan bakar, sama-sama bahan bakar ya. Bahan bakar teh apa sih? Ada yang tahu tidak? Tahu? Coba Bahan siapa ya? yang bisa KM aja deh. dibakar. Oh, Siti, silakan Siti. Bahan yang bisa dibakar, Bu. Bahan yang bisa dibakar kata Siti. Ya, coba kalau bahan yang bisa dibakar, iya bahan bakar ya. Barkah mungkin bisa menambahkan? Bahan yang bisa dirubah menjadi energi, bisa nggak, Bu? Bahan yang bisa dirubah menjadi energi, ya tepat ya. Intinya ngomongin bahan bakar, berarti bahan yang bisa dibakar, betul kata Siti. Betul juga kata Barkah ya. Jadi intinya bahan bakar itu adalah apa? Suatu materi yang dapat diubah menjadi bentuk energi yang lain ya. Jadi kalau misalnya kita butuh bahan bakar, kalau misalnya energi itu kan hukum apa ya? Ini belajar sama Bu Barkah nanti ya, belajar hukuman seperti ini. Yang namanya energi akan dirubah, atau ini belajar sama Bu Dwi ya kalau nggak salah. Yang namanya energi hanya bisa berubah bentuk ya. Energi itu nggak bisa hilang, dia juga nggak bisa diciptakan. Energi hanya bisa berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya ya. Dengan cara apa ya? Dengan cara konversi tadi energinya ya. Nah sekarang kita punya bahan bakar. Bahan bakar ini menghasilkan apa? Dia menghasilkan kalor. Kalor ini akan dikonversi menjadi bentuk energi yang lain. Makanya tadi si bahan bakar, tadi bahan bakar minyak untuk kendaraan misalnya di pom bensin ya. Si bahan bakar ini kan awalnya dia bentuknya minyak. Bentuknya minyak, dia akan dikonversi menjadi bentuk energi lain. Ketika misalnya masuk ke dalam kendaraan, kendaraan bisa apa? Bisa bergerak ya. Berarti adanya energi gerak yang timbul di situ nanti akibat apa? Akibat ada bahan bakar ini yang dibakar kata Siti. Betul juga ya. Atau lagi misalnya apa? Misalnya tadi PLN. PLN itu kan sumber listrik negara ya, jadi istilahnya dia menghasilkan listrik dan kita selalu hidup dengan listrik. Listrik itu dapat dari mana? Salah satunya energinya dari minyak bumi. Minyak bumi ini nanti konversi sama PLN tersebut, diolah biar menjadi yang tadi namanya misalnya listrik seperti itu ya. Nah, selanjutnya sekarang kalau kita lihat ya, ngomongin masalah BBM, ini katanya ada data di tahun 2015 ya, berapa sekitaran 6 tahun yang lalu ya. Ini 6 tahun yang lalu kata Ensiklopedia Britannica katanya ya. Di awal abad 21 katanya sekitar 80% energi yang ada di dunia dihasilkan dari bahan bakar fosil. Ya, bahan bakar ini bisa berupa batu bara, minyak bumi dan juga gas alam, dan ketiganya berasal dari makhluk hidup yang mati dan terkubur jutaan tahun yang lalu. Ya, kita lihat. Nih, semua semua industri mungkin ya, 80%-nya katanya dari mulai industri makanan, industri tadi misalnya otomotif, industri yang berhubungan sama listrik dan lain-lain semuanya, 80%-nya menggunakan bahan bakar fosil ya. Kira-kira kalau kita lihat namanya penggunaan BBM sebagai sumber energi tadi kan bisa buat apa? Bisa buat kendaraan ya. Kemudian lagi tadi bisa buat industri, bahan bakar di industri. Ya, kemudian bisa juga tadi buat listrik ya. Kalau misalnya ini semua terus-menerus digunakan ya, kira-kira dengan penggunaan skala besar dan terus-menerus seperti ini di abad 21 aja sudah seperti itunya, kira-kira bisa nggak BBM ini habis? Bisa, Bu. Bisa nggak BBM-nya? Pasti Bisa. bisa. Bu. Ya, misalnya, iya betul. Kenapa bisa habis kira-kira? Septi, coba Karena Septi, tidak kenapa dapat- BBM bisa habis? Karena tidak dapat diperbarui ya Bu ya. Sip, tepat sekali ya, betul Septi. Karena tidak dapat diperbaharui. Jadi BBM ini merupakan energi yang tidak dapat diperbaharui. Kenapa sih tidak dapat diperbaharui? Ada yang bisa punya alasan nggak? Kenapa disebut tidak dapat diperbaharui? Karena asalnya kan fosil Dwi itu mungkin? lama, Bu. Oh, Wuri apa Wuri? Iya kan itu dari fosil ya Bu BBM teh. Jadi lama kan? Jadi Iya, lagi betul. minyaknya. Iya, betul, tepat sekali ya. Disebut tidak dapat diperbarui. Kenapa? Karena untuk
bahan bakar minyak ini harus apa? Harus ada fosil yang dipendam selama jutaan tahun lamanya ya. Kalau sekarang memang sudah tidak ada binatang-binatang yang besar, cuma ada misalnya tubuh manusia pun kalau misalnya kita kubur selama jutaan tahun harus menunggu jutaan tahun lamanya untuk mendapatkan minyak bumi yang baru. Makanya pasti akan habis ataupun tidak dapat diperbarui. Betul tadi kata Septi dan juga Wuri. Nah, sekarang kalau ternyata sumber bahan bakar minyak ini habis, apa yang akan terjadi? Mati lampu, Bu. Mati lampu, betul, Barka. Ya, lampu mati, betul. Siapa lagi? Silahkan berpendapat. Tidak ada listrik, Bu, nggak ada listrik. Ya, betul, Wuri, tidak ada listrik. Apalagi? Kendaraannya nggak jalan, Bu. Nggak bisa bergerak, Bu. Sip, betul. Tadi siapa Insaf ya? Iya, Bu. Siapa lagi? Silahkan. Apa lagi? Industri tidak akan jalan, Bu. Industri tidak akan juga jalan, dari Bu. mulai industri yang akan jalan. Betul, industri nggak akan jalan, listrik mati, kendaraan juga nggak bisa jalan. Itu kebayang banyak kerugian yang akan kita dapatkan, berapa besarnya istilahnya kerugian yang dapat kita dapatkan kalau misalnya bahan bakar minyak ini habis ya. Kalau misalnya kalian aja mulai dari bangun tidur, pasti menggunakan listrik sebagai sumber kehidupan kan ya. Dari mulai bangun tidur pakai listrik, siang pakai listrik, belajar pakai listrik, malam pakai listrik. Bayangkan kalau misalnya ternyata PLN hanya menggunakan bahan bakar minyak ini saja sebagai sumber energinya, dan ketika bahan bakar minyak ini habis, apa yang terjadi? Ya kayak gitu, nggak ada listrik sama sekali. Dan kalau zaman sekarang beda sama zaman dulu. Kalau zaman sekarang kayaknya tidak akan ada yang bisa hidup tanpa listrik deh ya, Ibu jamin ya. Jarang sekali ataupun mungkin hanya berapa 0, berapa persen orang yang bisa hidup tanpa listrik. Mungkin kayak orang-orang yang pedalaman mungkin masih bisa. Tapi kalau orang-orang yang modern, orang-orang yang tinggal di kota, sama sekali dia pasti membutuhkan listrik untuk kehidupannya ya. Betul ya, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya memang BBM-nya habis, maka kita harus apa? Kita harus ya udah PLN juga mikir istilahnya. Ya udah tuh kalau daripada misalnya BBM-nya habis, berarti harus mencari bahan bakar lain ataupun sumber energi alternatif lain selain BBM. Ya, kira-kira ada atau tidak? Ada nggak sumber energi alternatif lain selain BBM? Ada. Ada, Bu. Ada, jelas ya. Ada. Kalau misalnya kalian dengar-dengar sumber PLN sekarang selain minyak bumi mungkin ada tenaga lain ya. PLN dengan tenaga apa ya, kira-kira sok sebutkan. Kalau misalnya memang kalian hafal, kira-kira apa aja? Tenaga air, Bu. Tenaga air, betul, ada PLTA. Pembangkit listrik tenaga air. Apalagi? Batu bara. Matahari, Bu. Surya, Bu. Batu bara, ada ya? Yang pakai batu bara, betul, sok cobain nanti kalian lihat ya. Batu bara lagi? Gas alam, Bu. Gas alam ya, cobain kita simpan saja dulu jawaban Barkah. Ya. Ada gas alam, kata Barkah tadi sama batu bara ya. Yang namanya alternatif berarti Matahari, Bu. Betul, matahari, betul. Apalagi? Biogas, Bu. Biogas, betul. Apalagi? Apalagi kira-kira? Kayu bakar. Kayu Ada bakar. yang Kayu bakar apa ya? ya, yang penting intinya yang bisa menghasilkan kalor yang dari alam dan bisa menghasilkan kalor. Tadi ada kayu bakar, tadi ada batu bara ya, ada gas alam, kemudian tadi ada apalagi? Ada matahari, ada air. Kemudian apalagi selain matahari dan air yang banyak juga? Angin. Biosolar, Bu. Angin, ya, betul. Apa? Ada apa? Uap bisa nggak, Bu? Uap. Siapa tadi? Uap. Betul. Kalian misalnya ada membangkit listrik tenaga uap ya, jadi sangat banyak kalau kita di sini, sangat banyak yang namanya sumber energi alternatif. Contohnya tadi yang kalian sebutkan dari mulai matahari, kemudian tadi ada angin, kemudian lagi ada hydropower. Hydropower berarti kekuatan air katanya. Kekuatan air yang kayak apa? Misalnya di sini ada bendungan aliran sungai. Kalau misalnya kalian lihat aliran sungai yang deras-deras, dipotong tengah-tengahnya, dibendung
buat menjadi bendungan dan akhirnya dipakai untuk membangkit listrik ya. Air laut pun sama, pasang surut air laut berarti yang ada di pantai ya. Selain ada di pantai, ada juga di tengah laut, ada gelombang, ombak laut. Itu juga semua adalah kekuatan air. Ada biomasa, kemudian ada juga biofuel, katanya biodiesel, bioetanol belum disebutkan tadi ya. Ternyata ada. Kemudian ada biogas, tadi siapa yang mengatakan gas ya. Nah, ini yang lain yang mungkin sering banget dipermasalahkan, tenaga nuklir. Tenaga nuklir dia sangat besar energinya tapi bahayanya juga sangat tinggi ya. Ada lagi yang namanya hidrogen. Gas hidrogen pun sama, dia merupakan sumber energi alternatif. Tadi kata Barkah sama ini juga ada apa tadi ya? Ada batu bara dan juga ada minyak bumi. Ya, kita lihat di situ. Gas alam. Izin bertanya, Bu. Gas alam. Iya, Septi. Tadi kan disebutkan ada batu bara dan gas alam ya, Bu. Apakah itu merupakan sumber energi alternatif? Kemudian ada nggak sih Bu, Ya. syaratnya menjadi sumber energi alternatif itu, Bu? Ya betul ya. Tadi kata Septi, kita lihat bagus sekali pertanyaannya dari Septi. Septi berpikir tadi Barkah ya yang menyebutkan ya, ada yang namanya batu bara dan gas alam ya. Barkah mungkin berpikir batu bara, gas alam dari alam seperti itu ya. Betul ya kayak gitu ya. Nah, sekarang kita pikirkan ya, sebenarnya istilahnya batu bara dan gas alam termasuk sumber energi atau bukan? Ya, kita lihat di sini sama-sama. Sebelum menjawab pertanyaan Septi, kita lihat dulu di sini sama-sama ya. Ya, sumber energi alternatif. Energi alternatif itu tadi apa sih artinya? Sebelum menjawab pertanyaan Septi, Ibu tanya duluan. Energi alternatif itu apa? Energi Ada yang pilihan bisa ya, Bu? menjawab? Bukan. Energi pilihan, alternatif, iya ya, alternatif itu pilihan, betul juga. Energi pilihan. Apalagi? Energi alternatif. Yang dapat diperbarui. Kira-kira apa itu? Energi yang dapat diperbaharui. Ya, kenapa sih bisa tiba-tiba ada energi alternatif? Karena apa tadi? Karena kita pengen Karena memilih, yang kita lama pengen habis. memilih. Ya, betul. Karena yang lama takutnya habis, maka kita pengen pilih yang baru. Ya, nah sekarang kita lihat apa sih energi alternatif? Energi alternatif ini adalah energi yang terbarukan, renewable, atau istilahnya yang dapat diperbaharui. Kata Septi tadi, bahan bakar minyak bisa habis karena apa? Karena dia mah tidak dapat diperbaharui. Nah, energi alternatif mah adalah energi yang dapat diperbaharui. Ya, yaitu apa? Yaitu sumber energi apapun lah, terserah katanya. Yang penting bertujuan menggantikan bahan bakar konvensional. Jadi kalau yang biasa menggunakan bahan bakar konvensional diganti dengan sumber energi yang lain, maka itu disebut sebagai sumber energi alternatif. Itu definisi dari energi alternatif. Nah, sumbernya dari mana? Kan macam-macam ya tadi ya yang sudah disebutkan. Nah, tujuannya apa sekarang di sini? Katanya tujuannya adalah untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak bumi yang memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Ya, yang tahu kalau misalnya hafal yang namanya bahan bakar minyak bumi itu dia menyumbang polusi yang sangat tinggi untuk udara. Ya, dari mulai efek rumah kaca, hujan asam itu semua gara-gara apa? Gara-gara pembakaran dari minyak bumi. Karena ada apa? Ada gas yang dihasilkan, yaitu gas apa? Yang bisa menghasilkan efek rumah kaca? CO2. CO2, tepat sekali. Ya, tadi kata Wuri, ada CO2. CO2 pun selain memberikan efek rumah kaca, dia juga bisa apa? Memberikan efek hujan? Asam. Hujan apa? Hujan asam, Bu. Asam. Itu ya, itu kan sangat-sangat merusak lingkungan. Tujuannya adalah apa? Jadi makanya kenapa bisa ada alternatif? Karena apa? Karena kita pengen ini mengurangi penggunaan bahan bakar minyak bumi. Nah, dari sini, dari dua definisi ini kira-kira ada syarat enggak sih? Ya, tadi yang kata Septi, ada syarat enggak sih untuk suatu benda ataupun suatu senyawa ataupun sesuatu itu sumber energi itu dikatakan sebagai sumber energi alternatif ya. Syarat-syaratnya kira-kira apa? Berdasarkan definisi di sini. Harus apa? Tok, ada yang bisa menjawab? Ramah lingkungan, Bu. Ramah lingkungan, betul. Insyaf, silahkan yang lain. Harus ramah lingkungan, karena katanya kalau BBM memberikan dampak negatif, makanya harus cari yang memberikan dampak positif. Selain ramah lingkungan, apalagi? Dapat diperbaharui.
Dapat diperbaharui, betul, karena artinya adalah energi yang terbarukan. Ada lagi? Kita lihat di sini Bukan dari menggantikan fosil ya, Bu? bahan bakar ya, betul, dari situ. Bahan bakar konvensional dari apa? Dari fosil. Maka si energi alternatif harus apa? Harus bukan dari fosil. Jadi yang pertama adalah tidak berasal dari fosil. Yang kedua katanya terbarukan, betul tadi ya. Kemudian lagi ramah lingkungan dan kemudian dapat diproduksi secara massal. Ya, kalau misalnya bukan angin, bukan matahari, dan juga bukan air, maka dia harus bisa diproduksi secara massal ya. Jadi ini adalah merupakan syarat-syarat dari sumber energi alternatif. Nah, berdasarkan hal ini, berarti kalau kita mau menyimpulkan yang tadi, ada batu bara sama gas alam, kata Barkah, yang berasal dari alam, kira-kira itu sumber energi alternatif atau bukan? Bukan, Bu. Bukan, Bu. Bukan, betul ya. Alhamdulillah Barkah bisa menjawab sendiri. Setelah melihat dari syarat-syarat ini, artinya berarti bisa ya. Jadi intinya ini bukan berasal dari ya, sedangkan yang namanya batu bara dan juga yang namanya minyak bumi berasal dari fosil, maka dia bukan sumber energi alternatif ya. Begitu mungkin Septi? Sudah cukup puas? Puas, Bu. Sangat jelas. Ya. Sangat jelas, alhamdulillah. Ya, sebelum lanjut, ada pertanyaan lain tidak? Saya, Bu. Silahkan, Barkah. Kalau sumber energi alternatif ini ada kelemahannya nggak, Bu? Ada kelemahannya atau ada kekurangannya kira-kira? Yang lain bisa menjawab tidak? Yang namanya energi alternatif, Ada, kalau Bu. tadi minyak bumi, kekurangannya. Kalau energi alternatif, ada tidak kekurangannya? Ada, Bu. Ada, Bu. Pasti ada, ya, pasti ada, ya, pasti ada karena istilahnya tidak mungkin ya. Yang namanya di dunia ini tidak ada 100% yang sempurna, tidak ada semua yang diciptakan itu 100% sempurna. Jadi kalau kalian merasa tidak sempurna, biarin aja, nggak apa-apa. Karena yang sempurna hanya milik Sang Pencipta, hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau merasa dirinya tidak sempurna, ya nggak apa-apa, karena namanya makhluk Allah semua tidak ada yang sempurna 100% ya. Sumber energi alternatif pun walaupun kita lihat ini seabrek istilahnya keuntungannya, ternyata dia juga masih memiliki yang namanya kekurangan ya. Kekurangannya kira-kira ada yang tahu nggak? Silahkan apa? Untuk menjawab pertanyaan Barkah nih. Ada Barkah bertanya katanya kira-kira kekurangannya apa? Tadi kan kalian udah jawab ya, pasti ada. Kira-kira kekurangannya apa nih? Mahal ya, Bu. Biaya. Mahal gimananya? Kenapa bisa mahal? Itu kan kayak om aku tuh, Bu, kan pakai sinar panel solar itu tuh serumah, Bu. Mahal tuh 60 juta, Bu. Bisa gitu ya nyampe 60 juta? Ya, mungkin Iya, itu Bu, mah mahal. biasa mungkin ya. Ada calo mungkin itu mah, atau sama lantai 2-nya mungkin ya, Bu Wuri. Iya, Ya, Bu, atau serumah, Bu. di ininya. Ya, intinya kalau misalnya ya panel surya itu kalau zaman dulu memang istilahnya apa ya? Memang kalau zaman dulu nggak ada yang kayak pakai gas sekarang ya. Kalau sekarang cuma tinggal beli yang kayak kompor gas, yang kayak masukin tabung gas aja dan akhirnya bisa air hangat. Tapi kan itu tetap menggunakan gas alam, tetap menggunakan bahan bakar fosil. Nah, kalau misalnya kita punya panel surya, pengen memasang panel surya itu udah pasti mahal. Kenapa? Karena katanya apa? Instalasinya pertamanya mahal, tapi akhirnya apa? Gratis ya. Jadi memang kelemahan pertamanya adalah mahal masangnya, tapi kelebihannya gratis. Di balik kelemahan pasti ada kelebihan. Selain apalagi? Susah, Bu, masangnya sepertinya, Bu, ya? Susah butuh masangnya ahli. iya. Butuh ahli iya ya, dibandingkan kalau misalnya kita cuma pasang kompor gas aja ya, pasang kompor gas, ibu-ibu juga semua pasti bisa di rumah. Kalian juga yang masih muda-muda pasti bisa masang kompor gas di rumah, tapi kalau misalnya pengen bikin, misalnya ada ya di daerah Jawa itu, dia menghasilkan biogas dan biogasnya itu dialirkan ke rumah-rumah warga untuk dapur-dapur warga. Biogasnya dari ternak katanya tadi seperti itu, dari ininya dari kotoran ternak seperti itu, dan itu masangnya ya pasti ribet. Tidak semudah kita memasang kompor gas di rumah ya, jadi ribet. Selain ribet, selain mahal, ada lagi tidak? Kelemahannya ada yang hafal lagi?
Kalau kita pengen pakai matahari, kita pengen pakai misalnya angin, kita pengen pakai Kalau air, matahari kadang ada, kadang enggak, Bu. betul ya, semua adalah tergantung cuaca. Kalau misalnya yang namanya matahari dan lain-lain pasti tergantung cuaca atau tergantung alam ya, kita lihat. Dibanding kelebihannya pasti ada kelemahannya. Jadi kelebihannya tadi tidak terbatas. Kalau misalnya ini khusus untuk kayak matahari, angin, air ya, pasokan melimpah, bersifat ramah lingkungan, menjadi sumber energi yang gratis ya. Tapi ada kekurangannya. Tadi kata Uri katanya biaya awal instalasinya cukup. Kata Septi juga tadi ribet. Udah memang cukup tinggi. Kemudian dia juga ribet ya. Dan ini sebenarnya ada yang namanya kurang efisien. Kurang efisien itu kayak apa ya? Kalau misalnya kita menggunakan biodiesel ataupun biosolar yang kita pakai istilahnya, ini tidak akan memberikan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan kalau misalnya Pertamina Dex yang punya Pertamina itu. Ya, kalau misalnya Pertamina Dex misalnya punya solar asli, ya, dibandingkan dengan biosolar, efisiensinya tetap lebih tinggi yang Pertamina. Tapi setidaknya dengan adanya biosolar, ini bisa membantu mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Ya. Kemudian ini juga kurang bisa diandalkan karena apa? Karena bergantung pada alam. Tadi matahari kadang ada, kadang enggak. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Masih ada pertanyaan tidak? Kalau nggak ada, siap, kita lanjutin ya. Nah, untuk menutupi tadi kekurangan terutama yang tergantung pada alam ya. Ada yang namanya bahan bakar nabati. Kita masuk sekarang bakar nabati, khusus bahan bakar nabati, dan bahan bakar nabati adalah salah satu sumber energi alternatif ya di sini. Nah, BBN tadi sudah beberapa yang kalian sebutin ya. Kalau ya ini salah ketik ternyata. Pengertian dan sumber BBN bukan BBM tapi BBN ya. Nah, kira-kira BBN atau bahan bakar nabati artinya apa? Ada yang bisa menjawab? Bahan bakar dari tumbuhan ya, Bu? Bahan bakar dari tumbuhan. Ya, oh ya, sebelumnya jangan lupa, itu LKPD sambil diisi ya. Sudah sampai mana Baik. LKPD? Baik, Bu. Setengah, Bu. Setengah ya? Setengah. Nah, sekarang tadi betul kata Wuri, bahan bakar nabati adalah bahan bakar yang berasal dari tumbuhan, nyambung sama pelajaran proksimat sebelumnya. Ya, kira-kira kalau kita punya bahan bakar nabati, katanya bahan bakar yang berasal dari tumbuhan. Ya, kita lihat di sini bahan bakar nabati adalah katanya apa? Bahan bakar nabati adalah siap bahan bakar, baik padatan, cairan ataupun gas yang dihasilkan dari bahan-bahan alami organik. Karena bahan ini dihasilkan secara langsung dari tanah, secara tidak langsung. Bu, putus-putus. Ya, kita lihat di sini bahan bakar. Maaf, sinyal di kali ya. Coba sekarang. Enak ke suaranya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, Ibu ulang ya. Bahan bakar nabati adalah siap bahan bakar, baik padatan, cairan, ataupun gas yang dihasilkan dari bahan-bahan alami atau bahan-bahan organik. Ya, ada padat, ada cair, ada gas. Berarti artinya BBN ini ada 3. Bisa padat, bisa cair, bisa juga gas. Ya, nah sekarang sesuai dengan namanya tadi, yang sudah kalian pelajari di proksimat juga. Bahan bakar ini berasal dari mana? Berasal dari yang namanya minyak nabati. Sudah dipelajari tadi kan ya, minyak nabati. Minyak nabati berasal dari mana? Iya, Bu. Tumbuhan. Tumbuhan, Bu. Dari tumbuhan. Selain dari tumbuhan, apa? Dari Dari hewan. nabati mah dari tumbuhan ya, Bu. Nabati. Kacang itu di gambarnya kacang, ada kacang hijau, kacang tanah. Nah, betul ya. Kacang Ini bisa aja ya. Mancing kalian biar kalian menjawab ini maksudnya. Namun juga Nah, markahnya di sini kita lihat ada kacang hijau, ada kacang merah, ada kacang tanah dan lain-lainnya. Intinya yang namanya nabati, minyak nabati ini berasal dari bahan-bahan yang nabati, yaitu tumbuhan dan juga kacang-kacangan. Selain itu bisa juga dari apa? Dari minyak kelapa. Minyak kelapa biasa, minyak kelapa sawit juga bisa, ataupun jarak. Intinya mah semua tumbuhan yang bisa menghasilkan minyak. Dan itu disebut sebagai minyak nabati. Ya. Nah, selanjutnya, selain itu katanya tadi, selain dihasilkan dari yang namanya alami ataupun yang tadi ya, kalau misalnya kita pengen dari kacang hijau, dari kacang, nanti dihasilkannya dengan cara apa? Ekstraksi. Kita ambil minyaknya.
kita ambil minyaknya. Nah, tapi selain itu BBN ini, selain dari minyak nabati yang asli, bisa juga dihasilkan dari minyak nabati yang sudah jadi limbah. Atau kayak gini, minyak goreng ini. Ya, jadi kalau misalnya minyak goreng, minyak yang sudah bekas, ini bisa nanti dijadikan biodiesel. Ya. Nah, selain itu yang namanya bahan bakar nabati nanti bisa juga dihasilkan dari limbah-limbah kayak gini. Ini kan kotoran buat apa ya? Kotoran, tapi kan istilahnya ini bisa menghasilkan yang namanya biogas. Biogas itu kira-kira dihasilkan gas apa di sini di kotoran hewan? Metana. Metana, Bu. Ya, ini juga nggak kalah nanti sama gas etana yang biasa kita pakai. Gas etana, gas butana yang biasa kita pakai, ini kita menghasilkan yang namanya daya yang cukup tinggi. Jadi selain tadi menggunakan sumber minyak nabati yang asli dengan cara ekstraksi, ada juga katanya bahan nabati yang dihasilkan secara tidak langsung menggunakan limbah. Ya, tadi minyak goreng kelapa sawit yang sudah tidak dipergunakan lagi. Juga misalnya ini bisa digunakan biodiesel nanti ya, sekitaran 2 pekan lagi lah. 2 pekan lagi setelah kalian mempelajari yang tadi pembuatan diagram alir dan juga diagram blok, kita akan praktikum. Mudah-mudahan untuk yang bulan depan itu kira-kira kan PTM sebagian ya. Jadi nanti blended learning ada yang masuk, ada juga yang di rumah. Nah, nanti begitu kalian masuk ke sekolah, paling juga hanya sekitaran setengahnya 18 orang ini nanti dibagi menjadi 6 kelompok ya. Dibagi menjadi 6 kelompok bawa minyak goreng bekas. Jadi mulai sekarang dikumpulkan saja. Ketika misalnya mamahnya masak di rumah, kumpulkan. Kalau sudah 1 liter, simpan. Ya, kenapa? Karena sekitaran bulan depan, begitu PTM dimulai, kita akan praktikum yang pembuatan biodiesel dari minyak jalanlah. Ya, jadi kalau mamahnya nanya, misalnya ada mamanya, mah jangan dibuang, buat apa? Buat praktikum aku gitu ya, nanti mau bikin biodiesel. Nanti kita juga akan uji biodiesel yang nanti kalian buat, istilahnya daya bakarnya bagaimana, apakah setara dengan biodiesel yang di pasaran seperti itu dan seperti apa nanti kita lihat ya. Praktikum lagi nanti bersama Ibu, mudah-mudahan ya. Dan selain itu tadi ada juga yang tadi ya limbah kotoran ternak juga bisa diolah menjadi biogas yang tadi sudah kalian sebutkan, metan. Nah, sekarang ini ada tentang klasifikasi bahan bakar nabati. Untuk klasifikasi bahan bakar nabati, ya tadi Ibu sebutin ada padat, ada cair, ada gas ya. Nah, lengkapi LKPD-nya sekarang, silakan lengkapi. Kalau di LKPD itu sekitaran di bagian 4 bagian 3 ya di situ. Nah, silakan kalian cari tadi yang sudah kalian sebutkan di awal ketika kalian menyebutkan sumber-sumber energi alternatif, silakan cari mana yang termasuk bahan bakar nabati. Ya, berarti bukan angin, bukan matahari, bukan air ya. Di antara itu lihat aja mana yang merupakan bahan bakar nabati. Setelah itu silahkan klasifikasikan mana yang termasuk padat, mana yang termasuk cair, mana yang termasuk gas. Ya, silahkan dicari di situ. Ya, kemudian kalian lengkapi ya. Sambil melengkapi, Ibu stop sharing dulu sebentar ya. Nanti Ibu minta 1 orang silahkan presentasi untuk minimal 1 orang ya untuk presentasi LKPD-nya ya. Siap-siap aja nanti Ibu tunjuk siapa ya. Nah, sekarang sambil Ibu nutup ini, Ibu persiapkan untuk kuis ya. Nanti habis ini kita ada post-test. Hah? Ada post-test, Bu? Iya dong, pasti ya. Ada post-test kenapa? Karena kita istilahnya pengen menguji, Ibu pengen tahu kemampuan kalian sampai mana, sampai sebesar apa ilmu yang kalian serap ketika Ibu mengajarkan, mudah-mudahan mah bisa, gampang, tenang. Ya, yang penting mah LKPD-nya selesaikan saja. Sedikit kok, tenang aja nanti kita lihat ya, Wuri. Mudah-mudahan dapat. Amin. Mudah-mudahan. Ibu, saya sudah ya silakan. LKPD-nya. Silakan yang lain, ada yang udah selesai lagi belum? Selain Barkah. Belum, Bu. Sudah, Bu. Belum, Bu. Sudah ada yang bentar ya, Ibu kasih lagi, Ibu 30 detik sebentar ya, karena Ibu juga harus memulai. Ya, silakan. Ibu juga harus memulai nanti kuisnya, siap-siap. Yang sudah, silahkan sambil dibaca-baca ya, karena kita akan kuis presentasi. Ya, nanti kita mulai untuk kuisnya. Ya.
Nggak apa-apa, tenang aja ya, soalnya nggak akan susah-susah karena soalnya juga pasti nyambung semua dengan apa yang tadi Ibu tanyakan dan juga dengan LKPD yang kalian buat ya. Yang sudah nge-print LKPD tulis tangan boleh ya, tenang aja. Nanti jangan lupa simpan di classroom-nya. Ya. Gimana yang lain udah selesai belum? Belum. Bu. Ada yang belum? Sudah, Bu. Sudah ya, sudah. Kalau sudah, alhamdulillah. Tadi siapa yang pertama? Barkah ya? Yang pertama sudah ya? Iya, Bu. Sok, silakan. Kah? Presentasi bisa screen nggak, Barkah? Bisa screen coba ya, Bu ya. Saya coba. Bisa tidak, Barkah? Ya, silakan. Bisa. Ada tanda tuh di bawah, sok silakan. Biasanya murid-murid suka lebih pintar dibandingkan guru ngulik biasanya. Sok cobain. Kelihatan, Bu? Belum. Muter. Belum. Nah, udah. Sudah? Sudah. Ini saya ditulis namanya, Bu ya. Nama sama kelas. Kemudian Iya, langsung ke betul. sini ya, Bu ya. Di sini ya, Bu ya. Pelapuk ini. Iya, sok silakan. Minyak Ya. bumi berasal dari perampokan fosil tumbuhan dan hewan yang tertimbun jutaan tahun. Kemudian yang di slide ini, apa yang terjadi bila bahan bakar fosil habis adalah sumber alternatif lainnya. Sebutkan yang kalian ketahui. Maka kalau habis, maka listrik tidak ada. Kemudian semua industri tidak berproduksi. Kemudian karena mesinnya mati kan? Ya. Yang kemudian apa ini sumber energi alternatif lainnya itu ada angin, matahari, air, biodiesel, biogas dan kayu bakar. Kemudian yang ini Bu, Langsung aja ke yang tadi, Barkah, yang Ibu tugaskan di fase 4. Di fase 4. Yang keempat langsung ya, yang Iya. di 4. Ini ya Bu ya. Nah, Ya, bahan betul. bakar contohnya BBN padat itu biomasa, kayu bakar, arang, serabut. Kemudian BBN cairnya bio-oil, biodiesel, bioetanol. Kemudian BBN gasnya biogas, biosingas. Itu aja, Bu. Ya, betul ya, kalau lihat nanti kalian bisa lihat lagi. Nanti lihat lagi di lihat lagi di internet ya kalau misalnya memang mau lihat. Nah, sekarang kita quiz tuh ya, Ibu pengen kalian bisa atau tidak untuk quiznya. Di sini Ibu akan share screen ya. Silakan, siap-siap ya, Barkah bisa dihentikan. Ya, sudah, Bu. Ya. Kita lihat. Mana ya? Ternyata belum muncul ini sinyal berpengaruh ternyata ya. Ya, jangan lupa ya setelah sudah kuis, nanti minggu depan kalian akan ada tugas yang tadi ya untuk Canva tadi. Jangan lupa kalau misalnya pusing nanti bisa tanya sama Kak Ade bagaimana cara bikin Canva-nya lagi, bagaimana cara bikin visionya lagi. Jadi untuk minggu depan kalian siap-siap untuk untuk pembuatan bahan ajar yang tadi berupa diagram blok sama diagram alir ya. Ya. Belum Ternyata muncul, Bu. lama ya. Kuisnya? Buka kuisnya. Link belum muncul. Pakai kuisis atau bukan, Bu? Belum, Bu. Nya di sini ya. Oh, di ternyata. Oh enggak nanti ya. Ibu Mungkin kasih sinyal. aja nanti link kuisisnya lewat WhatsApp group. Jadi nanti kalian bisa ikutin kuisnya lewat kuis ya. Iya kayaknya sinyal ya. Jadi nanti aja deh lewat WhatsApp group. Kita lihat nanti bagaimana. Masih ada karena ini perayaan 45 menit. Kita lanjutkan lewat WhatsApp group dikit. Kita lanjutkan sedikit sekian kuisnya. Jadi isi dulu Pak itu LKPD selesaikan. Kita tambahkan dengan si kemudian ya. Jangan lupa ini sudah banyak ya kita tambahkan hari ini, dan setelah itu sahkan ke classroom, sahkan classroom, kemudian jangan lupa klik in, kemudian kalian sudah tinggal sudah sampai di sini dulu di classroom ya, mungkin
kegiatan kita hari ini karena ternyata masih ini ya. Kalau waktunya kira-kira nih Mas Cirat ya? Sudah habis. Habis, Bu. Habis, Bu. Untuk waktunya siapa tadi kan Bakah? Ya, sudah habis. Masih belajar lagi. Alhamdulillah ya, dan juga oke ya, Pelajaran yang lain. ya. Dengan doa majelis sama ya subhanallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta. Mohon maaf ya waktu Bu, kalau Bu ya, pelajaran sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam.